Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya memang tidak tahu apa yang menjadi keadaan, kondisi yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Namun kita percaya ada satu pribadi yang sangat mengerti, sangat peduli akan segala apa yang kita alami. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal yang mungkin secara daging tidak enak. Namun kita tetap percaya bahwa Allah kita Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Justru dalam kelemahan kita, kuasanya nyata sempurna. Karena itu hari ini dari tempat Anda masing-masing, saya mengajak Anda untuk kita akan angkat satu pujian. Kita mau bernyanyi sampai jiwa kita percaya, sampai hati kita mendengar bahwa pengharapan itu selalu ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kejujuran hati kami hari ini. Kami datang dengan apa adanya kami di hadapan Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Menangis
dalam segala kondisi, keadaan yang kami hadapi, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat, dengan pengertian, dengan wahyu yang dari Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua boleh masuk di tanah hati kami yang paling subur, dan mampukan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku setia firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata amin. Salam semuanya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita bersyukur, kita tetap bersuka cita sebab Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang keberapa? 76 ya. Tidak terasa waktu yang terus berjalan, dan saya percaya kita adalah umat yang lebih daripada pemenang karena Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan segala-galanya buat setiap kehidupan kita, sehingga dalam segala pergumulan apapun kita boleh menjadi orang yang selalu berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, amin. Pada kesempatan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Merdeka dari Kekhawatiran. Ya, kalau kita menyikapi hari-hari ini tidak dipungkiri ya, baik orang yang tidak mengenal Tuhan maupun kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, terkadang kekhawatiran itu menghampiri hidup kita. Benar ya? Tetapi bagaimana Tuhan senantiasa ingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga ya. Rasul Paulus katakan di dalam suratnya bagaimana Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak khawatir ya. Apa sih khawatir itu? Khawatir adalah perasaan yang negatif yang muncul karena yaitu tadi ketakutan yang menghinggapi kita, gugup ya, tidak tenang ya, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan kita. Pernah merasakan itu? Saya pun kadangkala mengalami itu. Tetapi saya bersyukur punya Tuhan yang senantiasa ingatkan kepada setiap kita. Karena itu ayo kita belajar. Pada kesempatan saat ini kita akan membuka di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7 ya. Ini ayat yang tidak asing buat kita yang senang membaca firman ya, sehingga itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semuanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita khawatir, betul ya? Khawatir nanti besok ini bisa belanja atau enggak ya. Kadang hal-hal sepele itu hinggap dalam hati kita. Khawatir nanti sakit kita bisa sembuh enggak, khawatir nanti tagihan kita bisa terbayar atau enggak ya. Khawatir nanti kalau saat-saat ini nanti aku kena COVID gimana. Itu kan sesuatu yang belum terjadi, yang terkadang itu menjadi kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita ya. Kita batuk, pilek gitu, terus panas gitu, pikirannya kalau saat ini ya mesti larinya ke COVID ya. Nah, pada saat ini saya mau katakan kepada setiap kita, kadang anak juga khawatir tentang masa depan ya, apalagi saat ini sekolah yang masih seperti ini sebetulnya sudah mulai tatap muka ya, tapi itu pun dibatasi, satu kelas dibagi 2 sesi ya, dan itu kadang membuat kita sebagai orang tua itu khawatir nanti ya apa masa depannya anak-anak kita ini ya.
kayak nggak punya teman sekarang itu ya. Temannya ya paling sak geng gitu. Kalau dulu kan enggak, kalau di sekolah kan komunitas ya. Lain kelas itu kenal, mungkin satu sekolah bisa kenal. Dan sekarang saudara hampir 2 tahun loh anak-anak kita enggak bisa sekolah tatap muka ya. Kadang membuat kita khawatir, membuat kita ini takut ya. Dan saya mau bertanya kepada setiap kita saat ini, apakah kekhawatiran itu memberi keuntungan bagi kita? Enggak ya. Kekhawatiran itu tidak memberikan keuntungan kepada setiap kita, justru kita ini rugi. Orang yang khawatir itu ya apa? Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan sama Tuhan. Orang yang khawatir itu ya tidak menguntungkan, justru itu membuat kita ini kehilangan sukacita tadi, damai sejahtera ya. Kekhawatiran itu adalah pencuri di dalam hati kita. Dan lebih sadis lagi, kekhawatiran itu seperti raksasa yang menekan kehidupan kita, sehingga karena kekhawatiran membuat orang bisa bertindak nekat ya. Ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang sampai membunuh, mengambil jalan pintas. Kekhawatiran dapat menyebabkan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Karena itu hari-hari ini kita harus waspada dengan namanya yang kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu bisa menyebabkan kita mengambil jalan pintas. Kekhawatiran itu bisa membuat damai sejahtera kita hilang, sukacita hilang. Akhirnya apa? Semangat kita tidak ada, pengharapan kita tidak ada. Padahal pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Karena itu, sebagai umat Tuhan hari-hari ini, ayo kita cek apakah kita sering mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, ada seorang nabi yang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Siapa itu? Dia adalah Elia. Ya, Bapak Ibu tahu Elia ini adalah seorang nabi yang luar biasa, mendemonstrasikan kuasa Allah dan membunuh 450 nabi-nabi Baal pada waktu itu ya. Tapi pada saat tertentu dia mengalami ancaman dibunuh siapa? Seorang wanita, ancaman loh ya, belum terjadi ya. Isabel. Apa yang menjadi respon Elia? Elia khawatir kalau ancaman Isabel itu terjadi. Akhirnya apa? Ia menjadi takut dan lari dari daerah yang sudah ditentukan Tuhan menuju ke padang gurun. Dan ia mulai apa? Putus asa. Ternyata kekhawatiran yang tidak diselesaikan akan membuat orang itu putus asa. Dan ini dialami oleh Nabi Elia loh. Dia seorang nabi. Dia menghancurkan 450 dewa Baal pada waktu itu. Ya. Dalam keputusasaannya, Elia berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Di situ dikatakan, diceritakan. Padahal itu hanya ancaman. Ya. Mungkin kita juga ingat kisahnya Naomi juga ya, ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, ia menjadi khawatir jangan-jangan ini akan terjadi dan nanti mati kelaparan. Akhirnya mereka sekeluarga lari kemana? Ke Moab. Apa yang terjadi sampai Moab? Dan kedua anak laki-lakinya meninggal. Padahal tidak berapa lama di Bethlehem Allah memelihara umatnya. Artinya apa? Bahwa kekhawatiran itu bisa membuat orang menderita, bisa membuat orang putus asa. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu hanya melemahkan apa? Iman kita. Kekhawatiran itu tadi apa? Mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, dan merampas apa yang ada pada kita, yaitu iman kita. Sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran itu? Yang pertama adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tadi dikatakan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, dikatakan serahkanlah
hidupmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Jadi poin yang pertama untuk kita merdeka dari kekhawatiran adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bersyukurlah dengan kondisi situasi apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di dalam segala perkara berdoalah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah serahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan, sudah stop. Tidak boleh kita ngomong gek nanti. Apa iya Tuhan? Kalau kita sudah berdoa, sudah percaya kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang bertindak, berdaulat atas hidup kita. Bersyukur dengan kondisi apapun. Berterima kasihlah kalau saat ini kita masih tetap ada. Semua itu karena Tuhan. Ya, kalau kita melihat kondisi saat ini, situasi saat ini, ya kadang membuat kita ini khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran, ketakutan itu menguasai hidup kita. Karena itu bisa membuat kita mengalami putus asa. Bahkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi mengeluh. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Ya. Karena itu belajarlah hari-hari ini untuk kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ya. Kekhawatiran itu kita serahkan dalam tangan Tuhan dan percayalah Tuhan yang bekerja dengan caranya. Sampai hari ini kami sekeluarga mengalami pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ya. Kondisinya memang seperti ini. Kalau kita melihat, rasanya kadang gede-gede gak bisa ngomong ya. Tapi kembali, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Tuhan, Engkau yang memelihara hidupku. Perkatakan firman, lakukan apa menjadi tujuan Tuhan memanggil setiap kehidupan kita. Bukan saja kita ini diberkati, tetapi kita juga memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita lagi fokus kepada masalah yang sedang terjadi. Kalau kita sudah berserah, kita berdoa, menyerahkan segala sesuatunya, sudah. Jangan fokus dengan apa yang kita takutkan, tapi fokuslah bahwa Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itu yang berkuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu punya cara, dan caranya Tuhan itu tidak bisa diselami oleh pikiran manusia kita. Kadang-kala kita sebagai manusia itu pakai logika kita, ya. Dalam Tuhan itu, kalau kita hitung-hitungan tidak bisa, saudara. Ya, kadang beberapa waktu yang lalu saya ke jemaat. Ya, firman Tuhan katakan kalau tidak kerja jangan makan, ya kan? Keras loh itu suratnya Rasul Paulus. Tapi di sisi lain bahwa Tuhan itu memberkati kita pada saat kita tidur. Apa mungkin? Mau tidur kok diberkati? Itu berlaku bagi mereka yang setia, taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, belajar untuk kita mempercayai kuasa Tuhan, belajar untuk kita mempercayai kedaulatan Tuhan, cara-caranya Tuhan yang sungguh tidak dapat kita selami dengan pikiran kita. Pertolongannya itu loh saudaraku ya, yang sungguh membuat kita itu kadang, siapakah aku ini Tuhan? Kita menjadi biji mata Tuhan. Karena itu, ayo kita belajar menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita sudah serahkan itu, stop. Jangan fokus lagi dengan kekhawatiran kita. Fokuslah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin kita. Ya, ngomongnya kita itu sudah berserah ya, tapi kadang kita masih khawatir. Kenapa? Karena kita tidak mengenal pribadi Tuhan yang benar, ya, sehingga muncul apa? Keraguan. Itu sebabnya diperlukan sebuah hubungan yang intim. Kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman ini kita ngerti kesukaannya Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka, kita hindari. Yang Tuhan suka, kita lakukan. Ayo kita belajar bersama-sama di hari-hari ini, ya. Kita tidak bisa memprediksi 1 bulan, kok 1 bulan, 1 minggu yang akan datang. Kok 1 minggu Bu Wati, 1 jam aja kita tidak tahu. Itu adalah kuasanya Tuhan. Tetapi saya percaya saat kita dekat sama Tuhan, kita belajar intim melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian yang kita naikkan, doa yang kita
panjatkan kepada Tuhan. Di situ kita membangun relasi dengan Tuhan, sehingga sesuatu yang belum terjadi Tuhan bisa berikan itu warning di awal. Ini loh, kamu akan mengalami ini, kamu akan gini-gini gitu ya. Terkadang kita ini tidak peka ya. Karena itu ayo, hari-hari ini kita bukan saatnya santai, tapi bangun hidupmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan, dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan pasanganmu, sekeluarga datang kepada Tuhan ya. Setiap Rabu kami ada Zoom meeting untuk kita doa bersama dari rumah kita masing-masing ya, berdoa, kita sepakat sehati bersama-sama yang ada waktu ya. Ayo kita gabung di situ. Di situ kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain ya. Meskipun di luar itu kami pun berdoa, tapi ada waktunya juga kita untuk kita saling sapa satu dengan yang lain. Di situ kita belajar ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Gak mudah ya. Dan saya percaya janji Tuhan itu 100% dapat dipercaya. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Bapa kita adalah Bapa yang baik ya, takkan pernah kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau ya, yang menuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahanmu itu yang menyertai hidupku sepanjang umur hidupku. Itu diperkatakan supaya apa? Iman kita kuat. Saat kita mengalami kekhawatiran, nanti ya apa ya, masa depannya anakku nanti ya apa ya, nanti ya apa ya, tidak bisa menjawab kita. Firman Tuhan yang menjawab, kepastian. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertaiku sepanjang umur hidupku. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Untuk kita merdeka dari kekhawatiran, yang pertama tadi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Ya, sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Siapa yang memberi makan dan minum bangsa Israel selama 40 tahun ada di padang gurun? Ya, ingat ya kisahnya ini ya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Siapa yang menggerakkan burung gagak pagi dan petang membawa roti, daging untuk diberikan Elia? Siapa? Tuhan. Yang membuat kita khawatir itu bukan karena Tuhan tidak sanggup memelihara kita, tetapi karena kita ini kurang percaya. Kalau kita melihat pada waktu itu bangsa Israel perjalanan muter di padang gurun selama 40 tahun. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Mereka tidak mengalami kelaparan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Di padang gurun ada apa, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Ibaratnya di padang gurun itu tidak ada apa-apa, panas, gersang. Tapi lihatlah pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi bagi mereka yang setia, segenap hati, sepenuh hati mengikut Tuhan. Kaleb dan Yosua itu adalah orang yang terpilih yang luar biasa. Musa gagal, hanya Kaleb dan Yosua dengan keturunannya yang masuk tanah Kanaan. Hari-hari ini kita harus bertahan. Kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau bukan karena Tuhan, nonsen. Kita menjadi orang Kristen yang mungkin akan mengeluh ya. Sudah diberkati Tuhan, belum cukup. Karena itu kelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Jangan cuma kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, bukan kebutuhan. Hari-hari ini saya mau katakan kepada ibu-ibu, bijaklah dalam mengatur keuangan ya, yang suamimu sudah percayakan kepada engkau. Jangan karena ingin dipandang, wah, kita melakukan segala cara ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya melihat bangsa Israel yang luar biasa mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bajunya tidak rusak, kaos kakinya tidak rusak, itu dikatakan seperti itu. Siapa itu yang membuat? Tuhan.
yang memelihara bangsa Israel. Ya. Tuhan menyuruh kita memperhatikan bunga ya di padang burung di udara. Tuhan pelihara burung dan mendandani rumput di padang. Ya, apabila hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Apalagi kita, Tuhan menyuruh kita di dalam Matius ya, kalau tidak salah itu Matius pasal yang ke-6. Coba lihat Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-30. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk setiap kita hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani burung di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang kedua adalah untuk kita bebas dari rasa khawatir adalah kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kebenarannya mengingatkan kepada setiap kita untuk kita melihat burung di udara, bunga di padang. Ya, begitu luar biasa. Ibu-ibu yang cinta bunga itu luar biasa. Ya, saya suka bunga, tapi ya enggak sampai senang gitu, enggak ya kan melihat keindahan itu luar biasa, ikut senang. Ya, itu loh Tuhan yang membuatnya. Ya, ada macam-macam, ada sing warnanya hijau, ada sing warnanya kuning, oranye. Itu kadang kita mau tanya-tanya gitu ya, kadang kita itu ya apa ya tanya, ini dia kembang kok bisa kayak gini ya, api kayak gitu ya, kadang-kala kita seperti itu ya. Itu kuasanya Tuhan, itu Tuhan yang membuat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kita di masa pandemi ini. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam Ibrani Rasul Paulus katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan untuk setiap kita di masa-masa saat ini. Tuhan mengasihi kita semuanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan Tuhan prioritas yang utama dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di semuanya itu tadi di ayat-ayat yang di atasnya. Tuhan mengetahui semua kebutuhan kita dan Tuhan sanggup memenuhinya. Tetapi untuk mengalami segala berkat yang kita perlukan, kita harus mencari terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran firman Tuhan itu bukan soal makan dan minum. Dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan berarti Bu Wati melarang Anda bekerja, tidak. Tetapi bagaimana engkau melakukan segala sesuatunya itu Tuhan nomor 1. Saat kita bangun tidur, datanglah kepada Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu, serahkanlah itu ke dalam pimpinan Tuhan.
Dengan kata lain, libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga dan kelima di situ katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia yang akan meluruskan jalanmu. Serahkanlah segala rencanamu, maka Tuhan yang akan melaksanakannya. Amsal Salomo katakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini sungguh-sungguh bukan saatnya kita ini main-main, tetapi bagaimana kita memprioritaskan Tuhan nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, cari kehendak Tuhan, cari wajah Tuhan. Jangan sampai itu membuat kita ini masalah yang menimpa kita, baik itu dalam rumah tangga, ekonomi, apapun itu yang namanya permasalahan itu kompleks sekali. Itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Justru kita semakin dekat sama Tuhan. Kita percaya akan segala sesuatu yang terjadi bahwa Tuhan itu campur tangan, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bagaimana orang benar-benar bisa gagal ya, Abraham. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita boleh gagal, tapi rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Itu ya, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu akan digenapi saat kita merespon dengan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Prioritaskan perkara-perkara yang rohani ya, perkara-perkara yang di atas, bukan cuma perkara yang di bumi, perkara-perkara yang kekal ya, bekerja dengan jujur ya. Kita sebagai umat Tuhan, kita belajar setia ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Satu pergumulan kita pasti akan ditolong oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Minta perlindungan Tuhan, minta proteksi Tuhan. Dan kita juga harus memprioritaskan Tuhan. Apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan bijak, dengan benar. Dan saya percaya di situ Tuhan bisa melipat gandakan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun masa pandemi, kita tetap bersyukur, kita tetap bekerja dengan apa yang Tuhan percayakan dengan setia. Dan saya percaya Tuhan nanti akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita, melindungi kita, dan menyatakan kuasa pertolongannya yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan untuk setiap kita, untuk kita merdeka dari kekhawatiran. Yang pertama tadi adalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang ketiga adalah prioritas Tuhan itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami bebas dari kekhawatiran, ketakutan yang mungkin hari-hari ini sedang menghampiri setiap kami umat-Mu. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup, kami menang di dalam segala perkara Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami senantiasa mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Shalom Ministry, yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka Bapa, yang sakit sembuh, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Sebab kami tahu bersama dengan Engkau kami akan cakap di dalam segala perkara. Berkati tim musik yang sudah melayani Engkau saat ini Tuhan, diberkati keluarga demi keluarga, pekerjaan mereka, pergumulan mereka ditolong oleh Engkau. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh puji-pujian, penyembahan kita melalui tim musik yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih untuk pelayanan semuanya, dan kita juga sudah diberkati Tuhan. Ada 3 hal ya yang hari-hari ini harus kita renungkan, kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Saya mau katakan, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan sebelum kita doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap minggu, mungkin kalau tidak hari Rabu, hari Kamis, kita adakan Zoom doa bersama keluarga dari rumah masing-masing. Mari kita bergabung di situ. Kita yang lama tidak bisa berkumpul melalui Zoom ini, kita bisa bertatap muka meskipun dari rumah kita masing-masing. Kita sepakat, kita berdoa bersama-sama dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk minggu ini kita akan mulai ibadah wilayah ya, baik yang di Cemetuk maupun yang di Jajak, untuk kita kembali beraktivitas. Kita minta perlindungan Tuhan, dan saya minta tetap memperhatikan prokes ya, pakai masker, cuci tangan, dan untuk kita senantiasa jaga jarak ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau menabur, silahkan Bapak Ibu bisa langsung transfer atau menghubungi kami. Meskipun di masa pandemi, lakukanlah bagian kita. Tuhan nanti yang akan lakukan bagiannya ya. Sebetulnya semua yang Tuhan percayakan ke dalam setiap kehidupan kita itu miliknya Tuhan. Tetapi Tuhan cuma minta 10%, dan apa yang kita lakukan kalau kita taat setia, percayalah Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit terbuka tercurah untuk memberkati setiap keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan perlindungan yang sempurna nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan kalian mau katakan, meskipun orang yang setia yang taat bukan berarti lepas dari masalah. Justru pada saat kita mengalami masalah, percayalah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap mereka yang setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Dan bagi jemaat yang bersedia untuk ketempatan, bagi yang wilayah Jajak maupun wilayah Cemetuk, bisa japri kepada Bu Wati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya kita saat ini sudah diberkati dan dilawat Tuhan. Ayo kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini, oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, urapi kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia dalam melayani Engkau. Dalam keadaan tidak baik maupun baik, kami selalu siap sedia untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan berkati setiap umat-Mu, Shalom Ministry maupun mereka yang menyaksikan ibadah kami saat ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, diberkati. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka diberkati, dijagai, disertai oleh Engkau. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dengan kendaraan kemenangan. Engkau memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Proteksi hidup kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Keluar masuk anak-anak-Mu dijagai, dilindungi oleh Engkau. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.